قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu-ibu sekalian, pagi ini kita akan kembali melanjutkan 3 pelajaran zikir pagi petang, terus 50 doa mengatasi problem hidup, dan pembahasan dari fikih ibadah dari kitab mazhab Syafi'i Safinatun Najah. Mau ujian lagi atau enggak? Hah? Mau ujian lagi Ibu? Biar yang belum 100 dapat 100. Remedi ya namanya. Baik, buka buku zikirnya dulu. Kemarin zikir pagi sudah sampai nomor berapa? 10, 11? 11. Sudah hafal? Nanti kalau ada hadiah lagi bisa dites lagi nih. Dibuka dari nomor 9. 9, nanti 10, 11 sampai saya tuntun yang nomor 12. Baik, diikuti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
Nomor 11, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghis. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nah, sekarang yang baru nomor 12 dilihat. Saya tuntun. Ini dibaca hanya satu kali, cuma pagi saja. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Saya ulang. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baik, itu nomor 12. Yang 13 itu cuma baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Nomor 14, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Nomor 15, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari. Ya, berarti bisa nyicil. Pagi mau baca 50, sorenya 50 boleh. Karena ini hitungannya dalam sehari. Nah, nomor 16, 17, 18 nanti pertemuan berikutnya insyaallah. Dihafal dulu 12 nomor, Bu. Jadi baca masih boleh pakai buku gitu, pegang, nggak apa-apa. Namun afdolnya itu dihafal. Karena riwayat-riwayat hadis ketika ceritakan zikir pagi petang itu para sahabat atau yang menerima hadis tadi semua pada hafal tadi riwayat-riwayat tersebut. Sampai ada yang lupa baca gitu, dia kena masalah, kakinya malah nggak bisa gerak-gerak. Padahal dia yang riwayatkan hadis tadi. Dia hafal namun dia lupa untuk amalkan. Jadi baiknya tetap dihafalkan. Baik, buka 50 doa sampai doa nomor 10. Terakhir nomor 10 9. Baik, diulang lagi dari nomor 1 sampai nomor 9. Baru nanti kita tambah nomor 10. Nomor 1 halaman 13, doa sapu jagat. Ayo sarengan Robbana 1 2 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa nomor 2, minta perlindungan dari syirik. Allahumma ini 1 2 3.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa nomor 3, berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Ayat 1, 2, 3. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Doa nomor 4 supaya rajin bersyukur. 1, 2, 3. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa nomor 5, berlindung dari kemalasan beribadah, masa tua yang jelek dan syahwat dunia. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Doa nomor 6, berlindung dari kejelekan, kekayaan dan kemiskinan. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Doa nomor 7, doa memohon kemudahan. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa nomor 8, agar diperbagus setiap urusan. 1, 2, 3. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Doa nomor 9, dimudahkan dalam urusan dan ucapan. 1, 2, 3. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sekarang tambah doa nomor 10. Doa meminta ilmu, rizki yang halal dan amal yang diterima. Doa ini biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da subuh, setelah sholat subuh. Jadi ibu bisa amalkan setelah sholat subuh, ya, untuk amalkan zikir ini. Dan waktu lain juga boleh sebenarnya. Waktu lain juga diperkenankan atau dibolehkan. Saya tuntut ini minta ilmu, rizki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo dibaca serengan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lihat artinya di bawahnya. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, lalu rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Nah, itu 3 hal yang diminta bisa diamalkan pada subuh atau waktu lainnya. Baik, sekarang kita lanjut Safinatun Najah, pembahasan tayamum. Kita bersuci itu dengan 3. Atau yang digunakan bisa 2, air. Yang kedua debu. Atau tanah. Air nanti di sini ada wudu, ada mandi, dengan debu atau tanah di sini ada tayamum. Kalau ada mendapati hadas kecil, wudu. Mendapati hadas besar, mandi. Namun kalau air nggak ada, maka beralih pada debu atau tanah. Ini namanya al-badalu. Pengganti. Yang gak bisa gunakan air untuk wudu ganti tayamum. Yang tidak bisa gunakan air untuk mandi gantinya juga tayamum. 2 sekaligus. Tayamum gantikan wudu, tayamum juga bisa gantikan mandi. Namanya badal. Pengganti ini ada ketika yang diganti sudah tidak ada atau tidak sanggup digunakan. Nah, nanti kita bahas. Sekarang ini tentang tayamumnya. Kamu lihat ya, ada bersuci dengan air, ada bersuci dengan debu atau tanah. Nah, kita masih seputar sebab tayamum. Penulis Safinatun Najah katakan, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Asbabut tayamumi salasatun. Sebab tayamum ada 3. Yaitu 1, tidak ada air. 2, sakit. 3, airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang atau makhluk yang kehausan, yang muhtaram, yang dimuliakan secara syarak. 3 berarti di sini sebab tayamum. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, airnya dibutuhkan untuk minum. Baik dia minum sendiri atau nanti untuk yang lain. Terus dibahas lagi. Ghairul muhtarami sitatun. Yang tidak dimuliakan. Artinya kalau kita haus, kita dahulukan kita dulu. Tidak 6 yang disebutkan berikut ini. Maaf, kalau ada air, kita bisa dahulukan orang kalau dia butuh minum.
maka nanti kita ganti tayamum, kecuali 6 ini nggak perlu dibantu. Karena dia orang bermaksiat atau hewan yang masalah. 1. Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. 2. Az-zanil muhsan, pezina yang sudah menikah. 3. Al-murtaddu, orang yang murtad. Terus yang keempat, al-kafir al-harbi, kafir harbi yang diajak perang. Terus yang kelima, al-kalbul akur, anjing galak. Ada anjing yang enggak galak? Ini sifat, jadi anjingnya sifatnya gitu. Terus yang keenam, khinzir, babi. Jika selain 6 ini dalam keadaan haus, kita bisa bantu. Berarti kita tidak gunakan air, kita beralih tayamum. Namun kalau 6 ini ada dalam keadaan butuh air, kita mending tidak kasih dan kita pakai air itu untuk kita wudhu. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian tayamum. Saya ulang. Catatan dalil. Pertama, pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa berarti al-qasdu, berkehendak. Secara istilah tayamum berarti sampainya debu untuk bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu dan dengan tata cara tertentu. Disebut apa di sini? Mengusap wajah dan kedua tangan. Wajah diusap, kemudian kedua tangan. Nanti tangannya sampai ke siku atau tidak kita nanti lihat dalam hadis. Terus kita lihat lagi dalil pensyariatan tayamum. Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Surat Al-Maidah ayat 6. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Di sini pertama disebutkan sebabnya tidak memperoleh air, satu kesimpulan. Yang kedua disuruh tayamum dengan tanah yang suci, berarti bukan dengan tanah yang najis. Yang ketiga, usap muka dan tangan. Kalau tangan di sini dikatakan cuma wa aidikum. Tangan cuma tangan saja, berarti asalnya telapak tangan sampai pergelangan sini. Maka kesimpulannya yang diusap itu dua anggota. Pertama apa? Wajah. Yang kedua telapak tangan. Dan di sini dikatakan diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu kayak air dikumpulkan. Ini enggak, debu cuma ditepuk saja. Terus setelah itu usap muka, setelah itu usap kedua telapak tangan. Nah, secara ringkas ayat itu menerangkan seperti tadi. Namun urutannya sini apa dulu kalau dalam ayat? Muka dulu apa tangan dulu? Ya, muka dulu, ya wajah dulu baru kemudian tangan. Maka yang afdolnya usap wajah dulu baru kemudian tangan. Tangannya perlu sampai siku enggak? Tidak, hanya telapak tangan saja. Nanti akan lihat lagi jelas nanti kalau sudah bahas tata caranya. Terus lihat lagi dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak diberi pada nabi-nabi sebelumku. 1. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi musuh sudah takut dulu sebelum mendatangi Nabi SAW.
Seberapa jauh takutnya? Sebulan perjalanan sebelumnya sudah dalam keadaan takut. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Terus yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Nah, berarti sekarang bumi. Bumi atau tanah dijadikan apa? Masjidah. Tempat sholat. Wa tahura. Alat bersuci. Nah, ini berarti digunakan untuk tayamum. Dari hadis ini berarti setiap tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Seluruh tempat boleh untuk sholat. Tempat sholat ini bisa seluruh bumi. Kecuali apa, Bu? Kecuali satu, kandang unta, pemakaman, pemandian. Jadi mau sholat tempat manapun boleh. Maka masjid itu ada dua bentuk. Ada masjid yang sifatnya itu tempat sholat dimanapun, ada masjid yang berupa bangunan. Kalau yang dalam hadis ini maksudnya tempat sholat pokoknya. Seluruh bumi boleh digunakan untuk sholat. Kecuali 3 tempat. Kandang unta, pemakaman, dan pemandian. Nah, yang kita bahas ini, tanah ini boleh digunakan untuk tayamum. Nanti akan saya jelaskan. Ini bagian bumi yang mana? Para ulama katakan seluruh yang jadi permukaan bumi. Boleh dipakai tayamum. Namun sebagian cuma batasi pada debu atau tanah saja. Namun ada yang berpendapat kayak gini, seluruh yang jadi permukaan bumi. Berarti nanti ibu dapat debu boleh digunakan. Dapat tanah bisa digunakan. Batu, situ ada butir-butirannya, boleh digunakan. Kerikil juga boleh digunakan. Itu seluruh yang ada di permukaan bumi. Jadi lebih mudah lagi. Tidak terbatas pada debu atau tanah saja. Jadi pada sebagian ulama artikan luas. Seluruh yang jadi permukaan bumi. Berarti yang tidak jadi permukaan bumi nggak boleh. Contoh, cat. Tembok bercat, iya kan? Catnya tadi boleh nggak dijadikan alat untuk tayamum? Tidak boleh. Kalau ada debunya baru boleh. Contoh lagi, bedak. Boleh nggak jadi tayamum? Hah? Bukan disebut ini tadi, al-ardu tadi. Ya, seluruh yang ada di permukaan bumi, bukan. Itu sudah diolah, maka nggak masuk. Maka harus cari debu, tanah, pasir, atau kerikil kayak gitu. Nanti diusap. Nah, nanti penjelasannya ada. Ini kita baru bahas seputar sebab tayamum. Yang jelas bumi atau tanah bisa 2 tujuan. Bisa sebagai masjidah, tempat untuk sholat, bisa untuk tahura, alat bersuci, yaitu dijadikan alat untuk tayamum. Kemudian yang ketiga keistimewaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa uhlilat lil ghanaim,
aku dihalalkan harta rampasan perang, walam tahila li hadin qabli, dan tidak halal bagi orang-orang sebelumku. Terus yang keempat, wa utitu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Kemarin saya sebut syafaat apa, Bu? Syafaat apa namanya? Syafaatul uzma. Manusia nanti di padang mahsyar datangi setiap nabi, nabi-nabi yang besar, yaitu Nabi Adam, kemudian setelah itu Nabi Ulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. 5 ini semua menolak untuk beri syafaat. Karena mereka meminta manusia nanti pada yang ngumpul di padang mahsyar itu minta ini sidang ini segera dilaksanakan karena sudah keadaan genting sekali. Nggak bisa lama-lama. Maka mereka minta segerakan. Nah, yang tadi nabi-nabi yang tadi disebut tidak bisa. Maka nabi yang disebut terakhir tadi Nabi Isa katakan, kalian pergi saja kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW minta berdoa pada Allah supaya diberikan syafaat. Maka Nabi SAW datang, kemudian puji-puji Allah, lalu tersungkur sujud di hadapan Allah, lantas meminta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu izinkan, sekarang waktunya engkau beri syafaat. Semuanya dapat syafaat ketika itu, sampai orang kafir. Syafaatnya berupa dimulainya persidangan, tidak ditunda lama-lama, hisab dimulai. Ya, itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini tidak hanya syafaatul uzma ini hanya untuk Nabi SAW. Yang lainnya tidak dapat. Hanya wewenang Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam hadis tadi yang dimaksudkan adalah syafaatul uzma. Terus yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumin khassatan wa yub'atsu wa bu'istu ilin nasi amatan. Dan Nabi itu diutus pada kaumnya secara khusus. Namun aku diutus kepada manusia seluruhnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus pada seluruh manusia, tidak hanya pada bangsa Arab. Jadi kesimpulannya, dalil ini menunjukkan adanya syariat tayamum, yaitu tadi Al-Maidah ayat 6, kemudian hadis yang kita baca terakhir. Sekarang yang ketiga, tidak adanya air ketika safar. Ini sudah saya sebut ya. Iya kan? Sampai di perkataan Syekh As-Sa'di kan? Ya. Di sini disebutkan tidak adanya air ketika safar. Ada 4 keadaan untuk musafir. Kesimpulannya coba dibaca di halaman ketiga. Yang dijadikan patokan jarak untuk dikatakan jauh, artinya sudah cari-cari air, adalah sekitar setengah farsakh. Jarak ini sama dengan 2,5 kilo. Ketika keadaan air ada pada jarak tersebut dianggap jauh, maka boleh tayamum karena kesulitan mendapati air tadi. Berarti kita menganggap air sudah tidak ada, berarti ganti jadi tayamum. Nah, sekarang poin yang penting, lihat yang keempat. Tayamum karena uzur tidak bisa menggunakan air. Kesimpulannya, Bu, tayamum itu sebabnya ada 2 saja. Sebab tayamum yang paling pokok 2. Pertama, tidak ada air. Disuruh cari enggak? Cari dulu. Namun kalau sudah terlalu jauh, tadi jaraknya berapa tadi? 2,5 kilo. Wah, itu sudah terlalu jauh. Maka langsung ganti tayamum. Tidak ada air. Pokoknya yang kedua, itu tadi, tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Misalnya apa? Sakit.
Kalau sakitnya mudarat gunakan air, maka ganti tayamum. Coba kita lihat, misal yaitu air memang dekat, namun musuh di dekat sumber air tersebut yang ditakuti. Bisa juga ada uzur menggunakan air karena sakit, yaitu 1, karena takut muncul penyakit. 2, karena takut penyakitnya bertambah parah. 3, karena takut penyakitnya makin lama kesembuhannya. Takut muncul penyakit. Mungkin dia punya rekam penyakit yang sebelumnya ini kalau muncul lagi, ini kalau dia gunakan air ya terus menerus gitu, maka jadinya dia itu kena penyakit itu lagi. Atau kemarin-kemarin belum datang penyakit ini karena ada suatu sebab akhirnya penyakit itu datang, maka nanti beralih pada tayamum kalau ada mudarat penyakit seperti itu. Coba kita lihat kisahnya tentang dibolehkan untuk tayamum. Kisah dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah keluar pada saat safar. Safar itu berapa kilo, Bu? Sudah pernah saya singgung belum? Sudah. Safar berapa kilo? 85 km. Hitungannya dari mana, Bu? Dari batas kota. Muter-muter dari kota gede, terus ring road, terus utara, terus selatan, barat, balik lagi selatan, timur lagi, bisa sampai 85 karena masih dalam kota. Terus safar itu keringanannya apa, Bu? Kaitannya dengan sholat, boleh apa? Jamak. Apalagi qashar. Jamak berarti bisa milih jamak takdim, bisa milih jamak takhir. Namun kalau safar yang ada tuntunan yang ini diperintahkan tegas, qashar. Walaupun ibu nggak jamak, cuma apa? Qashar saja. Qashar berarti ringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu kaitannya sholat. Kalau kaitannya puasa apa berarti? Boleh tidak puasa kalau safarnya berat. Boleh tidak puasa kalau safarnya berat. Itu kaitannya dengan puasa. Ada lagi kaitannya dengan bersuci. Seperti kita bahas di sini, boleh ganti tayamum ketika sulit dapati air. Namun semua keringanan tadi boleh kita laksanakan kalau safarnya bukan safar maksiat. Itu dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Safar maksiat contohnya apa? Ya ibu-ibu. Apa? Mau tak sebut? Nanti kena semua ini. Biar tahu. Jangan yang baik-baik terus ya. Safar tanpa mahram. Sudah dibilang saya sebut bahaya malahan. Masalah kenapa, Bu? Tahu nggak? Kalau ibu jalan-jalan dari sini ke Kaliurang orang masalah, nggak safar. Iya kan? Mau jalan sampai bareng teman-teman ke ibu-ibu nggak masalah, cuma dekat kan? Safar nggak itu ke Kaliurang? Safar nggak? Nggak. Hah? Ke Malaysia, nah itu. Kan sudah dibilang kok. Ke Gunung Kidul belum safar, kemana coba? Kalau Kulon Progo belum, saya belum anggap safar. Semarang wis safar. Muntilan belum lah. Belum. Jaraknya belum.
batas kota DIY. Kalau saya nganggapnya batas kota DIY. Jenengan dari kota gede sini ke Pantai Sadeng sana itu sekitar 60 itu. 60 kilo. Belum safar. Pantai Sadeng Gunung Kidul sebelah paling timur sekali. Siung masih belum, itu Sadeng itu paling timur sana. Itu perbatasan dengan Jawa Tengah. Itu belum. Tadi coba keringanannya apa saya tadi? Jamak, qashar, terus tayamum, ada puasa, boleh ambil keringanan tidak? Puasa. Namun ulama Syafi'iyah katakan safar ini bisa diambil keringanannya asalkan safarnya bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat kok dapat diskon, enak sekali. Iya kan? Sudah buat salah gitu ya, misalnya ya, sudah buat salah kan? Terus minta diskon lagi coba. Sudah buat salah terus minta diskon, pas nggak kira-kira? Umroh. Ya pokoknya cari solusi lah. Aduh, saya sulit beritahu ini makanya ini. Kalau suaminya belum dapat hidayah, terus dirayu suami sampai dapat hidayah. Iya, mudah-mudahan. Dah, makanya sudah saya bilang saya jawab nanti rawan. Kami pernah keluar pada saat safar. Lalu seorang di antara kami ada yang terkena batu dan kepalanya terluka. Ya, terkena batu dan kepalanya terluka. Kemudian ia mimpi basah. Jadi kepalanya sudah terluka, malam tidur dia mimpi basah dan bertanya pada temannya. Ketika itu bertanya pada temannya, apakah aku mendapati keringanan untuk tayamum? Jadi dia tanya ya, kan kepalanya ini luka ini. Kalau kena air mungkin tambah parah. Dia tanya pada temannya, boleh nggak saya itu tayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati padamu adanya keringanan, padahal engkau mampu menggunakan air. Orang tersebut kemudian mandi junub, lalu meninggal dunia. Dia mandi junub karena luka parah, disuruh mandi, akhirnya meninggal dunia. Ketika tiba dan menghadap Nabi SAW, kami menceritakan kejadian orang yang mati tadi. Karena ini tidak pakai fatwa Nabi SAW, beliau lantas berkata, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Alla sa'alu idza islam ya'lamu fa inna syifa'ul ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Hendaklah mereka bertanya jika tidak punya ilmu, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Kalau tidak tahu tanya dulu. Cukup baginya bertayamum dan mengusap lukanya. Apa yang terjadi bagi orang ini? Tidak bisa gunakan air kan? Iya kan? Masih dibolehkan tayamum enggak? Masih. Tayamumnya disuruh ganti apa? Wudu apa mandi tadi? Wudu apa mandi tadi masalah dia? Apa tadi masalah dia? Mandi kan? Dia tayamum untuk mengganti mandi. Namun tidak diberi saran oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya katakan tetap mandi menggunakan air. Salah kasih fatwa. Orangnya mati enggak? Temannya mati gara-gara salah kasih fatwa. Pelajarannya satu. Dari hadis ini, tayamum bisa gantikan mandi. Iya kan? Air ada enggak tadi? Ada. Namun bisa gunakan air enggak? Tidak bisa. Berarti ini yang sakitnya rawan. Kalau sakitnya biasa masih bisa menggunakan air hangat, tetap menggunakan air hangat ketika itu. Dia panaskan. Boleh enggak mandi menggunakan air hangat, Bu? Boleh atau tidak? Boleh. Termasuk mandi junub. Wudu juga bisa menggunakan air hangat. Ya, tidak masalah. Dia tadi masih bisa sebenarnya kalau menggunakan air. Misalnya airnya dingin, bisa gunakan air hangat. Namun ini sama sekali tidak boleh kena air. Jadi masalah dia di sini
Harusnya dia bisa tayamum, namun disarankan mandi. Namun mandinya salah tadi. Kemudian faedah lagi dari hadis ini, orang sakit yang berat sakitnya boleh tayamum. Berarti kalau sakitnya biasa, asalnya tetap menggunakan air. Berarti kalau disuruh mandi, yo tetap mandi. Faedah yang berikutnya lagi, orang junub keadaannya apapun, saat safar pun tetap disuruh mandi junub. Ya, dia pergi perjalanan jauh misalnya, datang waktu sholat, ternyata dia junub. Pokoknya dia cari solusi, entah dia itu solusinya mandi. Kalau tidak bisa mandi, misalnya di pesawat, gantinya apa berarti? Tayamum. Yang mau mandi bagaimana coba? Nggak bisa kan? Berarti gantinya tayamum. Sekarang pertanyaannya, tayamum di pesawat kayak bagaimana, Bu? Tadi menggunakan apa tadi? Debu atau tanah? Cari debu atau tanah di mana, Bu? Di kursi? Debu ada? Wadah Ustadz, itu ukurannya nano atau mikro itu. 10 pangkat minus 6. Hah? Gitu? Kan yang nampak, debu yang nampak yang kita rasakan. Yang bisa digunakan untuk tayamum, debu yang nampak dong. Kasat mata terlihat. Berarti debunya ada di mana kalau gitu? Di jok ada nggak? Depan kita juga ada nggak? Nggak juga. Di kaca? Nggak juga. Embun malahan. Di mana kalau gitu ada? Di bawah, di lantai. Kan ibu cuma bukan untuk tebal-tebal kan? Biasanya kan disentuh aja gini. Nanti saya akan jelaskan kalau tata caranya khusus. Namun kalau masih bisa gunakan air. Kalau misalnya cuma wudhu, ya, masih bisa gunakan air, tetap gunakan air. Namun kalau tidak bisa, misalnya ngantri panjang atau itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka baru ganti tayamum. Terus sholatnya bagaimana? Sesuai kemampuan. Bisa berdiri atau tidak? Bisa di tengah jalan. Boleh? Tidak boleh. Ganggu orang lewat. Kalau gitu bagaimana? Sholat sambil duduk. Ngadap kiblat atau tidak? Kalau bisa ngadap kiblat. Namun kalau pesawatnya balik dari Saudi ke Indonesia, berarti ngadap timur. Berarti nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Terus berdiri nggak bisa, gugur. Ngadap kiblat tidak bisa, gugur. Bersuci masih bisa, berarti bersuci. Sholatnya juga tetap tepat waktu, sudah masuk waktunya baru sholat. Kalau subuh, berarti tanya-tanya kanan kiri. Ini sudah masuk waktu subuh apa belum? Kalau di pesawat itu sudah bisa lihat dari keadaan langit. Cahayanya kuning, itu mendatar gitu di atas. Kalau bingungnya tanya Pak Pilot. Atau pramugari. Kalau bermaskapai itu paham. Bu, ini sudah masuk apa belum waktu subuh? Oh, belum, sebentar lagi. Oh ya, saya tunggu sebentar lagi. Ini sudah masuk apa belum? Oh, belum. Nah, biasanya ada yang perhatian, ada kalau yang paling sering itu Saudi Airlines. Nah, itu rata-rata pilotnya kalau orang Saudi lebih perhatian sholat. Walaupun dia tidak umumkan, tapi dia biasanya yang entah petugasnya situ, pramugaranya atau pilotnya itu ada yang ke belakang untuk sholat. Karena di Saudi Airlines itu kan ada musola di belakang. Maka dia biasanya kasih tahu, oh itu sudah sekitar 10 menit lagi itu nanti masuk waktu subuh. Dia sudah bisa perkiraan. Di beberapa pesawat itu ada alat sendiri untuk melihat keadaan matahari sudah dalam keadaan waktu fajar apa belum. Ada beberapa pesawat seperti itu. Namun bisa tanya pada orang-orang yang paham tadi. Biar mengerjakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Karena kalau sudah keluar waktu, matahari sudah terbit, sudah berarti sudah selesai waktu subuh. Kecuali dalam keadaan tertidur. Intinya tadi kalau dalam keadaan safar,
tetap ada sholat. Kalau bersuci tetap ada. Sampai tadi dalam hadis ini disebutkan junub sekalipun tetap diperintahkan bersuci. Suruh mandi. Namun masalahnya dia rawan kalau mandi, bahaya. Maka dari mandi tadi digantikan tayamum harusnya. Namun dia disarankan untuk mandi oleh temannya salah fatwa. Pelajaran berikutnya juga, kalau tidak tahu banyak-banyaklah bertanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Shifa'ul ayyi as-su'al. Shifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari tidak tahu itu adalah bertanya daripada salah. Mendingan tanya. Harusnya tadi sahabat-sahabat tadi kan tanya dulu, wahai Rasulullah, ini teman kami tanya, dia itu punya luka parah, apakah harus mandi? Gitu. Ternyata sahabat-sahabat ini fatwakan sendiri. Tidak boleh. Dia tetap harus mandi. Salah fatwa. Itulah bahayanya orang yang tidak punya ilmu. Ada lagi kisah tentang seseorang yang sudah bunuh 99 nyawa. Dia ingin taubat. Dia tanya pada orang yang pertama yang cuma jadi ahli ibadah, nggak punya ilmu. Ditanya, saya taubatnya diterima nggak? Saya sudah habiskan 99 nyawa. Dijawab ketika itu, tidak. Tobatmu tidak akan diterima, dosamu keterlaluan. Maka ketika ini orang ini nggak tahan lagi, sudah saya genapkan jadi 100. Dibunuhlah dia. Sudah bunuh 100, dia masih pingin tobat lagi. Dia tanya lagi, di mana tempat saya itu untuk bertanya. Ditunjukkanlah pada seorang alim. Alim ini jawab, iya, kamu tetap masih bisa diterima tobat, namun syaratnya kamu harus pindah dari lingkungan yang jelek ini, pindah ke lingkungan yang baru, alias hijrah, pindah tempat. Maka kalau tidak tahu, baiknya itu bertanya. Terus ada keterangan lagi di bawah, bisa pula uzur lainnya karena keadaan sangat dingin dan sulit memanaskan air. Lagi musim dingin misalnya, lagi di Eropa ini. Seperti kejadian Amr bin Al-As, ya tapi dengan mahram. Nah. Seperti kejadian Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bertayamum ketika junub karena takut binasa ketika sangat dingin. Nabi SAW pun menyetujui hal ini karena keadaan sangat dingin. Kalau keadaannya dinginnya biasa kayak di Jogja, yo tetap. Cuma malas aja orang itu untuk wudu. Kalau keadaan malas seperti ini bukan jadi uzur, tetap diperintahkan berwudu. Sekarang catatan, lihat. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyatakan, tayamum tidaklah sah ketika masih terdapat air atau mampu untuk mencari air tanpa ada kesulitan apapun. Di antara bentuk bergampang-gampangan yang tercela adalah memilih tayamum di saat dingin, padahal mampu untuk menggunakan air atau dengan cara menghangatkan air. Ingat, yang dibolehkan untuk tayamum hanyalah mereka yang tidak mendapatkan air atau jauh dari air, atau yang ada hanya cukup untuk minum, atau tidak mampunya menggunakan air karena sakit atau semisal itu, bukan karena malas menggunakan air. Lihat lagi keempat, air hanya cukup untuk minum. Keadaan ketika memiliki air namun hanya cukup untuk minum saja dibolehkan untuk tayamum. Nah, ini saya punya air terbatas. Ini bisa gunakan untuk wudu. Setengah ini misalnya bisa gunakan untuk wudu. Namun saya juga butuh minum. Dalam perjalanan gak ada air sama sekali kecuali air ini. Maka ketika kita butuh minum, air yang ada ini dianggap tidak ada. Mementingkan nyawa saya minum dengan air ini itu lebih urgen daripada saya mementingkan air ini untuk wudu. Karena masih bisa air tidak ada diganti apa? Tayamum. Maka terkena ayat falam tajidu ma'an fatayammamu, lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Namun air tadi lihat tidak diberikan kepada 6 dengan alasan untuk berganti pada tayamum, yaitu 1, orang yang meninggalkan sholat.
Berarti orang yang meninggalkan sholat saja sudah dianggap tidak terhormat ini menurut ulama Syafi'iyah. Walaupun meninggalkan hanya satu sholat alias sholatnya bolong-bolong. Ini ada air, mau kasih ke dia, dia haus, ya. Saya juga butuh ini untuk wudhu. Mendingan saya pakai untuk wudhu daripada kasih dia untuk minum. Berarti dia tidak dimuliakan. Terus yang kedua, pezina yang sudah beristri. Dia habis selingkuh terus haus, minta minum, ya, minta minum, airnya pas-pasan. Saya yang pakai minum, dia minta tolong, nggak usah ditolong. Paham kan? Dia tidak dimuliakan. Justru kalau dikasih minum kita tolong dalam maksiat, kamu hidupkan dia itu. Nggak dibantu berarti, karena nanti nolong dalam maksiat. Yang ketiga, orang yang murtad. Yang keempat, kafir harbi. Harbi itu kafir yang diajak perang. Yang kelima, anjing galak. Saya juga butuh air ini untuk wudhu. Anjing haus, ya. Saya tetap gunakan ini dulu untuk minum. Adapun kisah seorang wanita yang beri minum pada anjing, ya, itu tidak lagi membahas lagi butuh air. Kita lagi butuh air, airnya melimpah berarti anjingnya nggak bisa ambil air untuk minum. Maka ada wanita yang dia gunakan sepatunya atau pakaiannya, dia turunkan tadi sampai di sumur bawah, dia tarik lagi ke atas, kemudian dia beri minum pada anjing tadi. Maka Nabi SAW katakan, ya, wanita ini dosa-dosanya terampuni karena beri minum pada hewan tersebut. Apalagi kalau beri minum pada manusia. Dan Nabi SAW katakan, afdhalus shadaqah sakyul ma. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberi minum berupa air. Itu sedekah yang paling afdal. Termasuk juga ibu bisa gunakan ini kalau sedekah saat puasa. Sedekah yang paling afdal sedekah dengan air. Terus ada yang kelima anjing galak, yang keenam babi. Babinya haus. Namun kita butuh air ini untuk wudhu. Maka kita lebih berhak gunakan air untuk berwudhu. Karena anjing dan babi tidak dimuliakan. Ya. Dan ini jadi dalil kalau sudah diisyaratkan seperti ini oleh Safinatun Najah. Berarti anjing tidak boleh dipelihara oleh seorang muslim. Babi juga demikian. Karena bukan sesuatu yang dihormati. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan. Pertemuan berikutnya nanti Rabu keempat, Ji. Rabu keempat. Karena Rabu ketiga libur tanggal merah, nyoblos. Ji. Ini kan belum saya bahas tata cara toh ini. Iya wes ringkas. Ini, lihat Ibu. Caranya. Ini debu misalnya ya. Tapi ini nggak ada debu ini. Nah, tepuk sekali ke tanah atau debu. Tepuk sekali. Sambil baca bismillah. Bismillah. Setelah itu debunya kelihatan tebal, ditiup. Ya, debunya kelihatan tebal, ditiup. Lalu setelah itu usap ke wajah. Terus telapak tangan. Ini kan sudah ada debunya tadi kan? Ya. Ini cukup, saya nggak ambil debu baru. Pakai debu yang tadi. Nah, yang sudah ada di sini saya usap ke punggung tangan kanan. Terus yang ada di sini usap ke punggung tangan kiri. Sudah. Semuanya satu kali. Satu kali tepukan pertama saja. Nah, sekarang coba praktek dulu, praktek. Tata caranya berikutnya, belum masuk ini. Ya, sambil baca apa tadi? Bismillah. Ayo, bismillah, nepuk debu. Tiup. Terus usap muka. Ya, satu kali aja. Terus sekarang telapak tangan punggung kanan ini diusap pakai tangan kiri ini. Nah, terus tangan kanan usap punggung kiri. Sudah. Mudah kan? Sah. Sudah bisa dipakai sholat. Datang sholat zuhur tadi pakai itu sudah. Namun ingat ya, pas masuk waktu dulu. Ini tata cara untuk ganti wudhu, untuk ganti mandi. Caranya sama. Ya. Nanti kita akan lihat ada
hadis Amr bin Yasir itu juga sama, dia terangkan dia lagi junub, namun bisanya dia itu tayamum. Awalnya pikirannya Amr bin Yasir itu saat dia mau tayamum, dia pikir kalau mandi berarti ratakan air ke seluruh tubuh. Sekarang dia ratakan debu ke seluruh tubuh. Dia guling-guling di tanah. Ini ada cerita betul ini. Dia guling-guling di tanah. Sampai orang-orang bilang dia seperti hewan tuh lagi guling-guling. Nah setelah itu dia lapor pada Rasul. Wahai Rasulullah, makanya tanya dulu kan tadi sudah dibilang. Dia tanya Rasul, wahai Rasulullah, saya tadi itu tayamumnya kayak gini, saya guling-guling di tanah. Rasulullah tunjukkan sederhana tadi. Caranya kayak tadi Rasul tunjukkan. Harusnya kamu cukup nepuk ke tanah, terus usap mukamu, terus telapak tanganmu. Padahal dia mau ganti apa tadi? Mandi. Caranya berarti sama. Nanti dalil-dalilnya saya sebutkan berikutnya. Belum masuk. Ya, jadi sederhana ya. Cuma 2 anggota yang diusap. Apa tadi? Wajah, telapak tangan. Semua sekali-sekali. Ambil debu yang cuma pertama saja tadi. Ya, tidak berulang kali, tidak 3 kali gitu. Wah, repot sekali nanti. Kalau debu 3 kali, gimana muka ibu jadinya itu? Ada lagi nanya langsung, monggo. Waalaikumsalam. Mic tadi, mic. Nah. Waalaikumsalam. Kalau berulang kali kamar mandi seperti itu apa tidak merepotkan orang tua? Ya sudah, ganti tayamum saja. Atau kalau memang masih mampu, mendingan taruh air dalam satu wadah dekat dia itu di kamar saja. Nanti dia gunakan wudhu untuk itu tanpa mesti berjalan jauh. Kalau tidak bisa lagi, namun dia masih bisa kena air, anak yang wudhukan orang tua. Bisa wudukan. Ya. Kalau tidak boleh gunakan air sama sekali, ya karena saran dokter nggak boleh kena air sama sekali, nah baru ganti tayamum. Diwudukan. Masih boleh. Sama seperti orang yang meninggal dunia, itu kan diwudukan dia. Diwudukan terus dimandikan kayak gitu. Tata caranya kayak gitu. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nanya langsung. Nggih, monggo Bu. Habis itu ini. Depan lagi Bu. Mic-nya depan. Memakai perhiasan ditaruh di mana Bu? Baiknya gambar hewan dihindari. Baiknya dihindari. Ini bahasa halus saya nih Bu. Karena gambar tadi menyebabkan kalau itu kelihatan bentuk, menyebabkan malaikat itu sulit masuk kalau itu ada, kalau kita dalam ibadah gitu. Dalam rumah sama. Ada lagi tadi, mic-nya sini. Itu safar apa bukan?
Baik. Terus ditanya apa? Kalau kaos kaki? Boleh. Kaos kaki boleh diusap. Ibu pakai kaos kaki sampai kaos kakinya nutup sampai mata kaki ya. Ke atas. Ketika sudah pakai awalnya wudu dulu, wudu. Setelah itu setelah wudu sudah bersuci ini ya, lengkap. Lalu pakai kaos kaki. Pakai pagi tadi, terus siang zuhur itu sudah batal wudunya. Maka ketika mau wudu ulang, caranya seperti biasa. Bagian-bagian yang lainnya, pas bagian kaki cukup diusap. Cara usapnya gini. Ini tangan dibasahi air. Ya, nggak perlu air mengalir, dibuang airnya. Terus langsung nyentuh dua kaki. Usap bagian atas. Sekali jalan. Kanan kiri sekaligus. Ini cukup basah kan? Terus bagian punggung sepatu tadi atau kaos kaki diusap. Sudah sah. Namun asalnya pagi tadi bersucinya sudah sampai kaki dicuci. Terus pakai kaos kaki. Kalau batal siang, cukup kaos kaki saat kita itu sudah anggota wudhu yang lainnya sudah dibasuh. Cukup bagian kaki, kaos kakinya yang diusap. Nah itulah yang problem, karena nggak ada cara mengusap ke tangan sampai siku di bagian bajunya, nggak bisa. Maka kalau punya jilbab lebar nutupin nanti air masuk, namun jilbabnya masih nutupi lengan, bisa. Terus bagian rambut, ibu bisa lakukan kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada mengusap jilbab nggak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang ada mengusap rambut, yaitu dengan cara, karena mazhab Syafi'i masih boleh sebagian kepala diusap, maka tangan cukup masukkan di bawah jilbab. Itu sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi keringanannya ambil di situ. Bagian depan jilbab saja dia tarik gini, masukin ke bagian rambut dapat, maka sudah dikatakan mengusap kepala. Sudah? Baik. Telinganya sunnah. Sudah kita bahas ya, hukum mengusap telinga apa? Sunnah. Sehingga kalau telinga ditinggalkan tidak masalah. Ya, ini makanya harus ujian lagi biar ingat-ingat. Nanti kalau setelah tayamum saya kasih ujian dadaan lagi ini. Pasrah aja bu pokoknya. Sekarang saya jawab lewat kertas. Ada seorang yang ingin hijrah, tapi terbelit utang riba. Kemudian ada teman mau membantu, tapi ada dua pendapat. Tidak perlu dibantu karena jadi menolong dalam maksiat. Jika tidak ditolong, dia khawatirkan bisa murtad. Baiknya ditolong. Ini keadaan yang membantu orang yang sedang susah. Kalau ada dana zakat yang nanti bisa nutupi utangnya, dana zakat ini bisa dipakai jika memang orang ini dalam keadaan benar-benar bangkrut. Ustadz, bila kita ingin beli rumah namun tidak ada dana dan memutuskan untuk meminta bantuan bank untuk membelikan, namun pihak bank meminta DP 30% dari harga, apakah DP itu termasuk riba? Mohon solusinya. Bantuan bank untuk membelikan, disyaratkan bisa lembaga seperti ini membelikan rumah tadi dengan catatan lembaga ini sudah memiliki rumah tersebut. Terus dia naikkan harga, boleh. Misalnya harga rumah tadi 200 juta. Terus dia naikkan harga, karena itu kan mau nyicil kan. Nah, saya jadikan 300 juta. Bank ini jadikan 300 juta. Boleh seperti itu asalkan rumah sudah jadi milik bank. Kalau rumah tidak jadi milik bank, berarti tidak boleh. Saya nggak bahas DP-nya dulu. Saya bahas transaksinya nanti mau nyicil tadi. DP-nya tidak masalah, namun yang nyicilnya itu yang masalah. Ustadz, gamis yang menyapu lantai apakah dihukumi najis jika dibawa sholat? Gamisnya nutupi sampai kaki ya misalnya ya. Terus jalan. Kata Nabi SAW itu jalan, ibu langkah kaki berikut menghapus kotoran yang ada sebelumnya. Asalkan kotorannya itu nggak basah, kering, maka kotoran ini terhapus dengan langkah kaki berikutnya. Berarti bagian ini boleh dipakai untuk sholat.
Iqamat sudah berkumandang. Apa wanita yang sholat di rumah boleh melakukan sholat fajar dulu? Boleh. Ibu di rumah tidak memakai patokan azan iqamat di masjid. Tidak pakai patokan iqamat di masjid. Bagaimana hukum mendesain atau setting media, buku, flyer, banner, dan lain-lain yang kontennya baik, pengumuman kajian, quotes faedah, buku-buku ilmu Islam, dan lain-lain, namun menggunakan foto-foto atau gambar karya orang lain yang diambil dari Google dan selainnya. Kalau itu disuruh izin berarti harus minta izin, atau disuruh nanti pakai kredit yang nanti dicantumkan di gambar tadi berarti harus pakai. Jadi tidak murni dia cuma kasih gambar gitu saja. Kalau itu karya orang berarti dia sertakan, kecuali kalau sudah beli. Kalau disuruh beli ya berarti beli. Kalau dia pakai cuma-cuma gratisan saja berarti melanggar hak cipta orang, nggak boleh. Bagaimana hukum jika kita sholat ada bayi yang pakai pampers atau kita ketika itu menggendongnya saat sholat bayi pakai pampers tadi? Kan pampersnya kencingnya kan tertahan di situ, tidak secara langsung. Seperti itu masih boleh untuk digendong, tidak masalah. Ustadz, biasanya saya mengalami satu periode haid selama 7 hari, namun kadang 4, kadang 5 atau 6. Darah haid tidak keluar sama sekali, entah selama sehari semalam atau sehari atau kadang setengah hari. Setelah itu darah keluar lagi walau sedikit-sedikit di periode jeda itu. Apa yang harus saya lakukan? Mengingat sehari-hari saya masih kuliah di siang hari, tidak di rumah, jadi saya bisa mandi ketika pagi dan sore saja, serta waktu jeda yang tidak pasti di setiap periodenya. Yang sudah saya lakukan selama ini, mandi besar setiap pagi dan sore di hari 5, 6, dan 7 haid. Kadang saya mandi haid sampai 8 kali di setiap periode haid tadi. Ini kayaknya merepotkan sekali ini. Saran saya kalau sudah punya siklus tetap seperti 7 hari tadi, dia nunggu sampai 7 hari. Walaupun nanti di hari keempat berhenti, hari kelima itu ada yang berhenti, hari keenam ada yang berhenti. Baiknya tunggu sampai 7. Nanti akan berulang seperti itu terus, tidak merepotkan si wanita. Berarti periode tadi zuhur sama asar tidak keluar, tapi itu masih periode 7 hari kan? Tidak sholat. Tidak, karena dia sudah punya periode tetap, yang periode ini dijadikan kebiasaan. Bagaimana hukum menikmati uang bagi hasil dari tabungan deposito yang sudah ada? Ini ada di simpanan. Gini. Simpanan, saya kasih tunjuk simpanan nih. Istilahnya bagi hasil ya. Saya nggak mau kasih tunjuk ini lembaga apa, nanti dilihat. Ibu naruh uang. Di lembaga A. Terus tiap bulan ada bagi hasil. Sekarang bagi hasil ini ibu harus tanya dulu usahanya apa. Ini usahanya apa? Apa mungkin setiap ini usaha, kita sudah nanam nih. Terus bulan berikutnya kita sudah dapat bagi hasil. Ada usaha nggak kayak gitu? Saya sudah nanam nih, tiap bulan saya langsung dapat bagi hasil. Dan usahanya saya belum tahu nih usaha apa juga, nggak jelas. Makanya ini sering ditanyakan seperti ini usahanya apa? Apa mungkin setelah sebulan itu sudah dapat bagi hasil? Karena bagi hasil itu ada, tunggu dulu ini jalan, dapat keuntungan baru kemudian bagi hasil. Kalau belum ada ya belum. Sehingga saya masih menilai yang bagi hasil ini masih bermasalah. Yang ada sejatinya itu uang itu ditanam di lembaga tadi, kita utangkan, beri pinjaman ke situ, ke lembaga A ini tadi. Kemudian dapat untung tiap bulan.
Untung tiap bulan ini namanya kordun yang ada keuntungan, utang piutang yang ada keuntungan, alias riba. Itu. Sehingga saya masih belum bisa manfaatkan itu. Kalau saya nabung, ya, ada satu bank itu punya transaksi kayak gini. Saya nitip, saya bilang saya nitip. Namun tolong tiap bulan saya nggak nerima bagi hasil sama sekali. Hapus itu dari tabungan saya. Kalau saya resikonya bayar administrasi, saya bayar administrasi. Namun tolong nggak ada bagi hasil. Ada transaksinya. Itu namanya transaksi wadiah. Wadiah itu tidak ambil keuntungan sama sekali. Cuma nabung. Resikonya tiap bulan kurang, nggak nambah-nambah. Itu ada. Kalau itu masih boleh. Karena saya cuma nabung, saya simpan. Resikonya saya harus bayar administrasi. Iya, saya bayar administrasi. Dia potong dari tabungan saya. Saya dapat bagi hasil enggak? Enggak. Ada transaksi kayak gitu. Itu sudah saya dapati sejak kuliah itu. Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya? Tunda dulu. Kenapa jemaah umroh wanita di atas usia 45 tahun tidak diminta bayar denda ketika berangkat tanpa mahram? Karena sudah dianggap tua. Apakah berkaitan dengan tidak perlu mahram lagi untuk wanita tua? Orang Saudi nganggap nanti kalau diperketat kayak gini jadi susah. Dikasih kemudahan lagi. Namun di atas 45 tahun tidak perlu ada surat mahram. Kalau di bawah 45 tahun terus kok dia nggak berangkat dengan suami, dibuatinlah surat mahram dengan laki-laki lain. Oh, ini mahrammu ini. Padahal itu bukan mahramnya. Itu yang ada. Namun kalau 45 tahun tidak perlu ada surat ini. Betul gak ibu-ibu? Betul. Sudah tahu saya kayak gitu. Kalau tidak boleh kena air karena habis perawatan wajah. Aduh. 5 jam baru boleh kena air. Usur gak itu? Ibu malam hari aja lah, setelah isya itu baru ini 5 jam gitu. Atau kalau pagi berarti dari jam 7 berarti kan? Sampai zuhur nanti. Jangan yang rawan dari jam 1 sampai maghrib nanti. Ada yang sholat nanti jenengan sulit. Itu susahnya. Yang bikin susah siapa coba? Orangnya sendiri kan. Bagaimana Ustadz kalau mau pergi lebih dari 85 kilo tapi sudah izin suami, dua suami mengizinkan karena dengan alasan suami tidak bisa menemani. Kalau saya jadi suami ibu, saya nggak akan izinkan. Ya, saya jadi suami ini nggak akan izinkan itu. Tapi kalau safarnya itu menjadi orang tua di luar kota dan suami memang nggak bisa menemani. Pokoknya suruh suami. Bilang suami cari istri itu susah gitu aja. Berarti tetap nggak. Itu demi keamanan ibu loh itu. Namun aman-aman saja. Iya, nanti tunggu aja. Anak laki-lakinya boleh asalkan sudah balik. Kalau safarnya justru menjenguk suami gimana? Safarnya jenguk suami, suaminya kok ngeyel banget itu. Terus istri terus bawa kan. Ya gitu. Dengan saya kayak gini saya nggak bisa tawar-tawar, ibu nawar-nawar lagi nggak bisa. Jadi nggak ada istilah istri saya itu pergi gitu, saya itu nggak ada itu. Cari istri susah gitu ngurus. Bagaimana safar tanpa suami? Nah ini lagi ini. Karena sibuk. Tanpa suami karena suami sibuk. Karena saya hanya memiliki anak yang belum balik. Boleh ditemani anak namun anaknya sudah balik. Anak belum balik jaga ibunya gimana coba? Ada laki-laki lain yang ganggu gimana? Itu masalahnya Bu. Bagaimana kewajiban laki-laki yang diwajibkan untuk sholat di masjid? Sedangkan dikatakan seluruh bumi adalah tempat sholat. Nah tadi saya sebut masjid itu ada 2 macam.
Yaitu yang pertama masjid tadi yang tadi seluruh muka bumi ya. Yang kedua masjid yang berupa bangunan. Kalau laki-laki disuruh sholat berjamaah di masjid yang berupa bangunan, bukan masjid yang tadi kita maksudkan. Ini suami pintar dalil nih kayak gini nih, malas-malas nih. Oh, saya sudah ngaji itu kata Ustadz Abdul. Seluruh bumi itu adalah masjid. Saya di rumah saja gak apa-apa, malas dia. Apakah boleh pada saat di perjalanan? Nah, ini lain lagi ya. Terus yang tidak diketahui tempat letak masjidnya, sedang waktu sholat sudah masuk, sedang yang tersedia hanya musola, pom bensin, boleh. Ya, boleh di situ. Atau dia misalnya dalam keadaan telat, namun dia dapat teman-teman bisa jamaah juga, dia pakai tempat itu untuk sholat, tidak masalah. Namun tadi bukan maksudnya tempatnya ini jadi alasan tadi masjid yang tadi seluruh muka bumi jadi alasan untuk berjamaah, bukan. Demikian, ini yang kita bahas. Buletin 11 sudah selesai, nanti berikutnya Rabu keempat ya. Nanti insya Allah kita bahas untuk melanjutkan bahasan tayamum berikutnya. Bahasan tayamum masih ada syarat tayamum, masih ada lagi tentang tata cara tayamum dan membatal tayamum. Insya Allah saya bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, ini saja yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah terus berada dalam kebaikan dan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.